Segala sesuatu yang membuat kita bahagia dari luar diri kita, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli pakaian yang kita sukai. Misalnya kebahagiaan dibilang cantik, kebahagiaan karena dibilang cakep, kebahagiaan dibilang hebat, kebahagiaan. Nah, itu pemancing. Pemancing bahwa diri kita itu memang itu. Tapi jangan sampai kita salah persepsi bahwa sesuatu di luar diri kita lah kebahagiaan itu. Bagaimana kita mengatakan bahwa saya adalah cahaya? Terus Aji mengajak meditasi, menutup mata. Gimana saya menemukan cahaya di dalam diri kita? Pernah menutup mata, atau tidur, tapi melihat warna-warni. Pernah tidur tapi melihat sesuatu warna-warni dan bangun pagi, saya melihat seorang baju merah semalam dalam mimpi saya. Padahal kan tutup mata. Pernah meditasi, hening, diam, dan kemudian kenapa juga para yogi di zaman dulu meditasinya menemukan 7 cakra. Warna-warni itu. Pernah saat tutup mata tapi terang di dalam. Nah, itulah diri kita. Berarti di dalam ada cahaya. Ada cahaya lain selain matahari loh. Di dalam diri kita. Inilah yang harus sering-sering kita kunjungi sebagai diri kita yang sejati. Wujud cahaya tersebut adalah kebahagiaan. Makanya yang kedua, saya adalah kebahagiaan. Terterangi di situ. Segala sesuatu yang membuat kita bahagia dari luar diri kita, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli pakaian yang kita sukai. Misalnya kebahagiaan dibilang cantik, kebahagiaan karena dibilang cakep, kebahagiaan dibilang hebat, kebahagiaan. Nah, itu pemancing. Pemancing bahwa diri kita itu memang itu. Tapi jangan sampai kita salah persepsi bahwa sesuatu di luar diri kita lah kebahagiaan itu. Karena segala sesuatu di luar diri ini kan berubah dia. Yang tidak berubah itu ya diri kita yang sejati yang tidak akan pernah berubah. Diri kita yang sejati inilah yang kita terus koneksikan ke dalam diri untuk selalu berbahagia gitu. Jadi segala sesuatu di luar itu hanya pemancing saja. Gitu. Kenapa Aji bilang begitu? Karena banyak orang kalau punya mobil adalah kebahagiaan, mungkin orang yang paling kaya banyak mobilnya akan paling bahagia. Ternyata kan enggak gitu. Ketika orang berpikir bahwa saya punya pasangan baru saya bahagia. Ketika itu terjadi, ternyata belum tentu juga. Ada bahagia, ada pada waktunya juga bertengkar dan kemudian jadi nggak bahagia. Besoknya bahagia, lusanya tidak bahagia dan terus seperti itu. Itu mengalami fluktuasi namanya. Gitu. Dengan mengenal diri kita yang sejati, dengan mengenal ajaran yoga, jadi kita tidak boleh meletakkan tombol kita terhadap sesuatu yang terus mengalami perubahan gitu. Gitu. Sama seperti Mbak tadi melihat jerawat, besok bisa hilang kok. Ketika kita mampu men-treat itu dengan baik. Dari makanan, cuci muka, jaga kebersihan dari wajah. Karena makanan kalau goreng-gorengan kan membuat proses di dalam tubuh kita itu kan menghasilkan lemak. Kemudian stres bisa membuat jerawat. Ketika akarnya ini kita bereskan, atasi, semua masalah bisa tanpa kita selesaikan masalah itu udah tidak ada dia. Makanya ada istilah, terkadang begitu kita mengenali diri kita yang sejati, ternyata ada masalah yang tidak perlu saya masalahkan itu. Ternyata ada masalah yang tidak perlu saya selesaikan. Dengan cara saya diam aja masalah itu udah selesai. Jangan-jangan selama ini saya mempersoalkan sesuatu yang sebetulnya bukan persoalan sehingga menjadi masalah. Jangan-jangan selama ini sebetulnya bukan penderitaan, yang saya di dalam pikiran saya menyebutnya itu adalah penderitaan. Dengan saya mengenali diri saya yang sejati, dan inilah sejatinya diri kita.
Kemudian ada masalah yang tidak perlu kita selesaikan. Kita terfokus dengan diri kita yang sejati, dharma hidup kita, misi hidup kita, dharma, tugas-tugas hidup kita. Saat ini misalnya sedang mengerjakan apa? Kerjakan itu dengan baik. Maka masalahnya akan selesai. Itu. Karena kita kalau tidak mampu menjalankan dharma, pasti diterjunkan di dalam drama-drama. Saya pertemuan ayah dan ibu, yang tentunya ayah dan ibu kita ada di dalam diri kita. Kalau di dalam ajaran yoga, salah satu wujud kita harus kita jalankan secara spiritual adalah kita harus bakti kepada orang tua. Mau sejelek, tidak baik apapun orang tua kita, tugas kita itu tetap adalah hormat, respect. Tidak ada alasan lain untuk tidak respect. Masih ada di dunia ini ataupun sudah tiada. Yang jelas kita jalankan semangat dari leluhur kita untuk kita jalankan untuk membereskan karma-karma kehidupan kita. Karena itu salah satu misi kita kenapa kita hadir di dunia ini. Saya adalah bagian dari alam. Karena kita makan dari apa yang kita hasil dari bumi. Pancamahabhuta, dari tanah, air, api, udara, dan ether. Ruang. Itu menjadi tubuh kita secara fisik. Jadi tubuh fisik kita atau annamaya kosa kita, lapisan yang kelima, itu adalah terdiri dari Pancamahabhuta. Dari segala sesuatu yang ada di luar diri kita, atau di bumi ini, itu pasti konten sama. Isinya sama, Pancamahabhuta. Tubuh kita hampir 70% adalah air. Bumi ini juga sama. Kalau tubuh kita bedah ya, kita ambil selnya, kita bedah sel itu, yang kecil banget bahkan mata nggak bisa lihat. Itu ternyata isinya juga cairan. Gitu. Sel kan ada inti sel, ada nukleus di situ, ada cairan. Itu tubuh kita itu. Dan itu yang dimaksudkan kalau di dalam ajaran Jawa Buana Alit dan Buana Agung. Isinya cairan semua. Silakan boleh dihafal itu ya. Ananda Maya Kosa, Wijnana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Prana Maya Kosa, dan Ana Maya Kosa. Tubuh kebahagiaan, tubuh kebijaksanaan, tubuh pikiran, tubuh energi, dan tubuh fisik. Dalam dunia kedokteran sampai profesor pelajari tubuh fisik itu nggak pernah selesai. Ada 13 sistem di dalamnya. Belum penyakit-penyakitnya dan lain sebagainya. Betapa kompleksnya tubuh kita. Jadi ini adalah perangkat yang sangat canggih dan tidak akan pernah ada yang menyamai kecanggihannya. Tubuh manusia. Gitu. Nah jadi jaga dengan baik. Cintai tubuh. Dengan cara apa? Makan yang benar. Istirahat yang cukup. Berolahraga. Kemudian minum air putih karena itu memberikan banyak nutrisi di dalam kehidupan. Dan belajar pernafasan. Karena nanti hubungannya dengan pikiran dan prana, maya kosa kita. Lapisan yang kedua. Itu. Saya adalah talenta-talenta potensi diri dan kepribadian saya. Nah ini yang akan berekspresi ke tubuh kita. Gitu. Ke emosi kita. Kepikiran kita, dan menjadi kepribadian. Dengan kita mengenali diri kita dan juga berbagai macam pemetaan kepribadian, sehingga kita bisa bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kita lebih bisa mengerti jadi orang lain itu, kepada orang lain, dengan orang lain. Dan termasuk temukan apa alergimu. Alergi-alergi yang dibawa dari makanan, mungkin dari penglihatan, pas makan apa perut jadi bagaimana. Nah itu bagian dari diri kita. Yang kita bawa, keunikan diri kita. Ibaratkan siapa suka durian di sini. Nah, suka durian sama tidak suka durian, ada yang ngajarin nggak? Kan nggak ada yang ngajarin, itu bawaan, talenta. Gitu. Nah, jadi ibaratkan hidup ini, kalau orang suka durian dan tidak suka durian, pas musim durian, terus kemudian dari satu mobil, pas jalan-jalan, terus beli durian, masukkan ke dalam mobil. Apa yang terjadi? Yang tidak suka durian akan komplain, akan tidak suka, dan bisa jadi pertengkaran di situ. Itu yang disebut toksik. Yang toksik siapa? Jadi yang toksik adalah pertemuan yang suka durian, tidak suka durian dalam satu mobil dan musim durian. Dan memasukkan durian ke dalamnya. Jadi bukanlah yang si suka durian, bukan juga si yang tidak suka durian. Jadi ada karma, wasana, artinya takdir. Ada karma yang harus kita buat agar tidak menghasilkan karma yang baru. Caranya pasti ada yang mau mengalah di situ. Yang suka durian mengerti, ya udah
eh silakan lanjut dulu. Saya mau di sini dulu. Saya mau menikmati durian. Yang tidak suka durian dia akan jalan dengan mobil. Mobil itu mungkin yang suka durian cari mobil yang lain, ngumpul sama yang suka durian. Sehingga tidak ada karma baru yang bisa merusak. Sementara karma wasananya karena suka durian ya nikmatilah durian itu. Yang tidak suka durian jangan memaksa diri untuk jadi suka. Nggak perlu juga gitu. Jadi artinya don't change yourself to be others. Jadi jangan ubah dirimu menjadi orang lain. Nah, Aji pernah memeditasikan sangat panjang dan dalam soal umur. Itu memang benar kita memiliki waktu. Cuman jadi lebih pendek ataupun jadi lebih panjang tergantung bagaimana sikap dan perilaku kita di dunia ini. Bagaimana kita tuh memperlakukan diri kita. Gitu. Karena tubuh ini seperti mobil soalnya. Gitu. Kalau kita tidak rawat mobil kita ya belum nyampe di Jakarta udah rusak duluan. Kalau udah rusak duluan ya kita buang mobil itu, kita jalan kaki ya menderita lagi gitu. Apalagi bunuh diri, itu lebih bahaya lagi. Karena kita tidak tahu, kembali lagi yang tadi Aji bilang, awidya, karena tidak tahu. Padahal penderitaan yang lebih besar, lebih parah, lebih berat itu setelah mati karena kita membunuh diri kita sendiri. Karena belum nyampe di tujuan. Untuk bisa nyampe di tujuan membutuhkan alat. Alatnya adalah tubuh ini. Kalau ingin ke Jakarta membutuhkan pesawat, membutuhkan mobil, membutuhkan alat transportasi. Alat transportasinya itu kita buang. Kan kita menderita jadinya belum nyampe soalnya. Jadi otomatis penderitaan jauh lebih parah sebetulnya. Di alam lain, di tala-tala namanya kalau di dalam ajaran yoga. Makanya ya seperti itu ya. Jadi harus hindari, jangan bunuh diri karena nggak baik untuk kesehatan. Jadi jagalah kesehatanmu, jaga tubuhmu agar tetap sehat dan panjang umur. Karena bunuh diri tidak baik untuk kesehatan.